berjumpa lagi dengan channel Hasan Pintara ya, mengupas tuntas informasi tentang perkebunan dan juga pengembangan pinang Nusantara. Kita sekarang masih fokus di blog Betara. Lain hari kita akan mungkin ulas dan juga review di perkebunan lainnya yang tidak hanya Betara saja. Nanti kita akan review mungkin beda kabupaten, ke Riau, ke Tembilahan, Bogijang ataupun tempat-tempat lainnya. Tapi kita mulai dari blog Betara dulu nanti reviewnya. Kali ini kita akan membahas tentang untuk tips dan tahapan step by stepnya untuk pengembangan pinang. Bagaimana untuk pengembangan pinangnya supaya bisa bagus, bisa anti gagal, dan juga bagaimana cara pengembangan yang tercepat. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah channel, silahkan disimak biar tidak gagal paham dan juga bisa bertambah wawasannya tentang pinang. Oke, stay tune terus di channel Hasan Pintara. Dan mari kita review bagaimana cara untuk menggembahkan buah pinang supaya siap. Ini kita berada di salah satu tempat pembuat kecambah pinang Betara. Bisa dibilang ini terbesar ini karena para marketer atau para penyalur pinang, mereka yang promote di medsos, baik di FB, Instagram atau medsos lainnya. Mereka mengambil ke tempat beliau. Tips-tipsnya supaya para sahabat dulur semuanya ini bisa mengembangkan pinang. Bagi yang mau budidaya, simak terus, jangan lupa nanti bagaimana kiat-kiat tips-tipsnya untuk membuat kecambah ini. Nah, ada berapa jenis itu? Ada 1, kemudian 2, dan 3 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis ya. Itu yang nurserinya di belakang siap tanam juga ada itu. Oke, kita bersama dengan salah satu supplier. Bisa ditekan subscribe ya. Kalau saya sini kan cuma ngasih informasi kepada kawan-kawan penggiat pinang ya. Ini Kang Hasan, salah satu pembuat kecambah pinang Betara yang bisa katakan terbesar lah, karena kawan-kawan dari para penggiat media sosial baik di Facebook ataupun di tempat media sosial lainnya, mereka ngambil kecambahnya ke sini Kang ya. Yang pertama ya, dalam memilih buah pinang itu yang bagus yang lonjong atau yang bulat kira-kira ya? Yang lonjong ya. Oke. Kalau yang lonjong, pertanyaannya adalah kenapa harus pilih lonjong? Yang lonjong ya? Buatnya tipis, mudah dibagi jadi kalau yang buahnya lonjong, ini menurut Kang Hasan, nanti kalau jadi anakan sudah berbuah pinangnya, kulitnya tipis dan buahnya konturnya bentuknya besar gitu kan ya? Oke, bentuknya besar. Jadi jangan salah salah persepsi ya. Jadi kalau masyarakat sini itu rata-rata mereka pilih buah pinang itu kalau bibit yang lonjong, semacam ini. Bisa dilihat yang lonjong ya, yang lonjong. Nah ini kontur pinang Betara seperti ini, yang lonjong. Oke, itu yang pertama untuk pemilihan benihnya untuk dikecambahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah cara mengecambahkannya. Gimana cara mengecambahkannya? Caranya sebelum ini kan dipetik dari pohon. Nah, kemudian cara mengecambahkannya supaya jadi yang begini banyak ini gimana kira-kira? Ataukah dimasukkan karung atau harus ditata atau bagaimana ini kira-kira? Kita yang kerjanya tempel aja masuk ke dalam karung. Jadi agak mudah kerjanya. Berarti dibusukkan dulu atau gimana? Dibusukkan dulu 1 minggu. 1 minggu dibusukkan dalam karung, kemudian setelah itu dihambar atau memang dibiarkan dalam karung gitu aja? Dihampar dulu lah, buang
kumannya ulatnya kan, baru masukkan lagi. Oh iya, nah, jadi begini ya kawan-kawan sahabat semuanya, untuk membuat benang kecambahnya yaitu yang pertama dimasukkan dalam karung dulu sekitar berapa? 7 hari Kang ya? Iya. 7 hari, setelah 7 hari ini baru dikeluarkan untuk membuang ulatnya, karena di dalam karung itu 7 hari itu yang pasti ada, kalau bahasa kuman nggak ada ya, ulat ya, biasanya itu ulat kecil itu. Untuk mengantisipasi ulat itu pakai apa Kang? Disemprot pakai apa? Disemprot atau dibiarkan aja dihamparkan atau gimana? Sempat pakai regen. Disemprot pakai regen ya. Jadi ya para sahabat dan dulur semuanya, habis di dalam karung 7 hari dikeluarkan, semprot pakai regen supaya ulat-ulat pengganggu calon kecambah ini nanti bisa dinetralisir. Baru kemudian setelah itu diapakan kan stepnya, langkah yang kedua? Baru dimasukkan lagi. Baru masukkan lagi, dikasih apa? Atau cuma dimasukkan aja atau disiram air lagi atau gimana? Dimasukkan aja sekitar 1 minggu kan, Ya. agak kering baru disiram sekitar 2 hari sekali. Nah, kalau setelah langkah ketiga, yang pertama tadi yaitu masukkan ke dalam karung, dibiarkan 7 hari. Langkah yang kedua dikeluarkan supaya ulat-ulatnya itu bisa keluar. Nah, dihamparkan, diangin-anginkan, disemprot dulu pakai regen atau pakai istilahnya bukan fungisida, insektisida lah. Nah, insektisida bisa regen atau produk lainnya juga bisa. Nah, setelah itu dimasukkan lagi dalam karung. Kalau kering, misalkan di dalam kering itu siram lagi. Nah ini Kang, berarti cuma ada berapa? Ada 4 tahap Kang ya. Iya. Satu di tadi yang kita ulang lagi, satu dimasukkan karung 7 hari, keluarkan, dibiarkan, dianginkan dengan disemprot regen. Langkah yang ketiga masukkan lagi, dan jangan lupa untuk penyiramannya untuk pengontrolan kekeringan daripada kecambah ini. Besar kecilnya menentukan nggak untuk nanti untuk jadi produksi buahnya nanti? Besar kecilnya menentukan enggak? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Nah, jadi jangan salah paham. Besar kecilnya biji ini nanti untuk jadi anakan sampai pinang berbuah itu tidak menentukan ya. Maksudnya tidak menentukan, maksudnya seperti apa? Buahnya besar belum tentu nanti buahnya besar-besar segini juga. Nah, dari buah yang kecil ini, kecambah yang kecil ini, nah ini saya kasih tahu nih, yang kecambah yang kecil ini belum tentu nanti jadi kalau sudah ditanam, tumbuh, kemudian berbunga, berbuah sampai produksi, belum tentu pinang yang kecambah kecil ini nantinya juga belum tentu dia akan menjadi kecil. Nah, jadi ada faktor-faktor yang menentukan. Yang pasti ya, kalau bahasa mudahnya faktor takdir lah, tapi kalau ada kewajiban manusia supaya ikhtiar kan dipupuk, dipelihara dan dirawat. Gitu Bang ya? Iya. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Stepnya, pilih buah yang dari pohon 15 tahun. Yang kedua, setelah pilih buah, dibawa pulang, dibawa balik, direndam, bukan direndam, dimasukkan dalam karung. Bahasanya fermentasi ya, dibiarkan selama 7 hari. Nah, 7 hari ini dia akan kulitnya ini akan menjadi semi busuk ya, bukan semi busuk. Itu kalau bahasanya itu. Ini akan jadi lentur konturnya, akan lembek ya, lembek. Setelah lembek 7 hari keluarkan. Nah, nanti mesti ada ulatnya di dalam itu. Habis ada ulatnya dikeluarkan, baru disemprot pakai regen, pakai insektisida supaya netralisir perkecambahannya nanti bisa tumbuh bagus. Kemudian selanjutnya setelah diregen, dimasukkan ke dalam karung, kasih pupuk apa tadi Kang? Pupuk hantu. Nah, jadi pupuk hantu. Jadi tahapannya 2 minggu. Tadi 2 minggu, setelah itu ditunggu aja. Setelah 2 minggu nanti menuju ketiga minggunya nanti kalau dikasih buah hantu dia akan cepat akan tumbuh seperti ini, akan keluar kecambahnya seperti ini. Nah, tapi ini yang sudah panjang ya. Nah, ini kecambahnya ini. Nah, ini tampilannya sebelah sini. Seperti ini. Nah, kemudian Kang Hasan, ini kita mau tanya lagi ini tips-tipsnya ini. Nah, yang bagus itu, nah ini kan ada berapa jenis. Nah, ini 1, 2,
3 dan 4. Ini saya tak pegang kabeh ini. 5. Yang paling bagus dari kelima ini yang ditanam yang mana kira-kira? Yang paling bagus kalau ditanam langsung. Yang mana yang paling bagus dari keempat ini? Nah jadi ini sahabat semuanya, para penggiat perkebunan. Kalau ditanam langsung ke lahan yang bagus, nah pengalaman dari yang punya bibit sendiri dan yang sudah berpengalaman, ada ini. Jadi yang paling bagus ditanam kecambah betara itu yang sudah panjang seperti ini. Kalau mau tanam langsung ya Kang ya. Iya, iya. Mau tanam langsung. Tapi kalau mau dijambang atau di polybag ulang, yang mana dari ini Kang? Kalau mau di polybag ulang. Di polybag ulang ini bisa ya. Ini bisa. Ini juga. Nah, ini bisa juga ya, tapi ya, yang lebih amannya ini karena di polybag dia akan nanti kita masukkan polybag, kita isakan segini Kang ya. Iya, iya. Kita isakan segini, jadi kelihatan pertumbuhannya kelihatan. Kalau ini masuk ke polybag semuanya ya, kadang ada ulat ataupun biasanya jangkrik ataupun istilahnya serangga yang makan ini. Nah kalau yang ini, kalau mau dipolybagkan, dimasukkan dalam polybag, nah diisakan segini, nah dia akan kelihatan pertumbuh kembangannya untuk bibit dalam polybag. Kalau misalkan para dulur dan juga para penggiat perkebunan pesan kecambah di rumah mau dipolybagkan lagi. Bagi para penggiat perkebunan yang akan menanam pinang, yang pola investasinya dari pembelian bibit dari gelondong biasa, dari gelondong seperti ini. Kalau pesan gelondong seperti ini mau dicambahkan sendiri, berikut tadi tutorialnya ataupun step-stepnya, tahap-tahapnya, tips-tipsnya untuk pengecambahan benang betara yang efisien dan supaya cepat dan insya Allah bisa dibilang anti gagal. Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan review perkebunan pinang betara umur 5 sampai 6 tahun yang dimana pada umur tersebut pinang betara sudah mulai produksi buah, dan tentunya akan sangat penasaran bagi para pemirsa semuanya. Nah, jangan lupa channel ini untuk lebih berkembangnya di subscribe ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share kalau biar lebih paham. Nanti minggu depan kita akan di sini. Nah, kita akan review daripada kebun pinang betara yang umur 5-6 tahun. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa kebunnya bagi yang sudah ditanam dirawat, jangan biarkan kebunnya biar nanti menjadi jutawan muda. Oke, sekian, terima kasih.